Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Egi Purnamadean, kelas PBSB semester 4, NIM 1814266. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tujuan dari The Basel Committee? Adapun tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Tentunya dalam skala di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Adapun sasaran awal dari The Basel Committee ialah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa sioritaritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput atau hukum mengenal peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia. Pada masa itu adalah jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun 1985. Adapun gambaran tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tiga faktor ini harus betul-betul diperhatikan, yaitu ada tiga. Yang pertama, kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Dan yang terakhir, efektivitas pengawasan bank. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun bila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Jadi untuk melakukan pengawasan bank yang efektif dibutuhkan biaya yang besar. Maksudnya biaya yang besar ini lebih ke modal si bank tersebut, dalam artian bisa membackup apabila suatu hari nanti terjadi ketimpangan. Jadi bank bisa menghandle semua itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.